Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi buku praktikum akuntansi keuangan lanjutan dengan kasus PT Jaya Abadi. Nah, di video kali ini saya akan membahas operasi perusahaan selama tahun 2010, terutama untuk instruksi 4 bisa dilihat di buku 1 halaman 27. Di tahun 2010, perusahaan yang tadinya berbentuk firma, namanya Firma Jaya, di tahun 2010 Firma Jaya berubah bentuk menjadi badan hukum yang diberi nama PT Jaya Abadi. Nah, Firma Jaya Abadi tadinya sebelumnya ada 3 sekutu, ada Mada, Hogi, dan Finsa. Nah, para sekutu ini sepakat menyetujui perubahan bentuk badan usaha dan sepakat untuk mengeluarkan 3.000 lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya 1 juta. Kemudian setiap 1.100.000 kekayaan bersih dari sekutu yang ada ini dihargai atau mendapatkan 1 lembar saham. Kemudian dari 3.000 lembar saham yang tadi disepakati untuk dikeluarkan, si Mada mendapatkan jatah 810 lembar, kemudian Hogi 525 lembar, Finsa 465 lembar. Nah, sisa sahamnya setelah dibagi ke sekutu yang 3 ini, Mada, Hogi, dan Finsa, sisanya dijual ke masyarakat secara tunai pada tanggal yang sama di 2 Januari 2010. Kemudian dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut, nilai kekayaan bersih Firma Jaya disetujui sebesar nilai bukunya. Dan masing-masing sekutu akan membayar tunai atas kekurangan kekayaan bersih dalam menutup saham yang diterima. Kemudian sisa saham tadi sudah ini. Kemudian tanggal 2 Januari 2010, perusahaan juga menambah investasi deposito 750 juta, tingkat bunga 18% per tahun, dan bunga yang diterima nanti dicatat neto dikurangi dengan PPh final 20%. Diterima setiap tanggal 31 Desember. Nah, instruksi 4, operasi perusahaan selama tahun 2010, kita mulai mengerjakannya. Instruksinya instruksi 4. Yang diminta adalah 4A, catatlah transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2010, baik dalam formulir jurnal umum, untuk mencatat pembentukan PT Jaya Abadi dan pembubarannya tadi. Jadi kalau misalkan diruntut, yang pertama nanti kita catat dulu pembubaran firmanya dulu. Pembubaran firma, baru yang kedua nanti adalah pembentukan persoranya PT. Kemudian poin B, susunlah neraca PT Jaya Abadi tanggal 2 Januari 2010. Nah, sekarang sebelum kita catat pembubaran dan pembentukan PT-nya, kita hitung-hitungan dulu untuk setiap sekutu. Ini kita bandingkan jumlah saham yang diterima dengan nilai buku modal masing-masing sekutu. Nah, modal masing-masing sekutu terakhir kita lihat, dasarnya berarti kita pakai laporan posisi keuangan periode sebelumnya, 31 Desember 2009. Di sini disediakan Firma Jaya laporan posisi keuangan per 31 Desember 2009. Kita lihat berapa sih nilai buku modal masing-masing sekutu. Kita lihat di sisi ekuitas. Oke, ini sisi ekuitasnya di sini. Kita lihat per 31 Desember 2009, nilai buku modal Mada itu 863 juta sekian. Modal Hogi 563 juta sekian, Finsa 485 juta sekian. Nah, nanti kita bandingkan dengan hak modal saham yang mereka terima. Kalau misalkan modal saham yang diterima itu lebih besar, maka kekurangannya tadi si sekutu akan membayar tunai atas kekurangan kekayaan bersih dalam menutup saham yang diterima. Nah, sekarang kita coba hitung. Oke, saya pindah ke spreadsheet.
Oke, ada 3 sekutu di sini. Sekutu yang pertama Mada, kemudian yang kedua Hogi, kemudian yang ketiga ada Finsa. Mada tadi mendapatkan hak lembar sahamnya 810. Kemudian tadi disepakati harga pasar per lembarnya adalah 1.100.000. Nominal 1 juta, kemudian harga pasarnya 1.100.000. Berarti si Mada itu nilai total harga pasar yang diterima akan sama dengan 810 lembar kalikan harga pasar per lembarnya 1.100.000. 891 juta. Ini yang diterima Mada ketika pembentukan PT. Kita bandingkan dengan nilai buku modal saham si Mada. Tadi kalau kita lihat nilai buku modal saham si Mada di laporan posisi keuangan 31 Desember 2009 itu adalah 863.822.081 rupiah. Jadi ada selisih 27.177.919. Jadi angka selisih ini nanti si Mada harus nombok dengan menyetor kas ke firma terlebih dahulu sebesar 27.177.919 ini. Nah, Hogi juga sama, kita hitung hak modalnya dia lembar sahamnya 525 kalikan 1.100.000. Oke, si Hogi mendapatkan untuk pembentukan firma mendapatkan total harga pasar sahamnya 577.500.000. Kemudian nilai buku modal sahamnya 563 juta. Berarti ada selisih sebesar 14.431.000 sekian yang nanti harus disetor si Hogi. Kemudian Finsa juga sama, kita hitung. Dan Finsa berarti harus nombok ke perusahaan 25 juta sekian. Oke, itu perhitungan untuk kekurangan kas masing-masing sekutu yang harus disetor ke perusahaan untuk mendapatkan jumlah lembar saham sekian ini. Oke, berarti jurnal pertama yang mau kita buat pertama kita catat dulu pembubaran firma. Tapi kita catat dulu yang pertama setoran kas dari masing-masing sekutu untuk mengurangi menutup kekurangan setoran modal tadi. Oke, ini jurnal yang pertama. Mada tadi setornya 27 juta sekian. Hogi 14 juta sekian, Finsa 25 juta sekian. Jadi masing-masing sekutu ini store kas ke firma terlebih dahulu. Kas modal Mada, modal Hogi, modal Finsa senilai masing-masing tadi perhitungannya. Kemudian berikutnya baru kita mencatat pembubaran firma. Nah, pembubaran firma berarti kita tinggal menghapus akun-akun yang ada di firma. Tadi akun yang ada di firma kita lihat yang mau kita hapus berdasarkan laporan posisi keuangan Firma Jaya 31 Desember 2009 ini plus dengan satu jurnal yang setoran masing-masing sekutu ini kita hapus dulu. Jadi kalau misalkan dihapus maka jurnalnya Oke, CKP kita hapus 5.745, angkanya dari mana kita lihat. Oke, ini sudah dihapus.
saya centang yang sudah dihapus. Kemudian berikutnya ada akumulasi penyusutan gedung, kendaraan, mebel, dan peralatan. Berarti di sini, ini berarti sudah dihapus. Kemudian utang dagang, utang bank, utang gaji, utang beban, utang PPN juga sudah dihapus. Ini sudah dihapus semua. Kemudian modal Mada, Hogi, dan Vinsa, sejumlah modal yang baru. Kenapa 891? 891 ini adalah dari tadi saldo awal modalnya 863 juta sekian ditambah dengan jurnal setoran kekurangan kas tadi 27 juta sekian, atau senilai perhitungan kita yang di sini tadi 891 juta. Hogi 577.500, Vinsa 511.500.000. Ini kita hapus. Kemudian sisi kredit kita menghapus ada aset, kas, dan seterusnya sampai ada tanah, kendaraan, dan mebel dan peralatan kantor. Kita kredit. Oke, ini adalah jurnal pembubaran firma. Otomatis nanti saldonya akan jadi 0 setelah pembubaran firma ini. Oke, jurnal berikutnya adalah jurnal pembentukan perseroan. Jadi aset dan liabilitas yang tadi sudah kita hapus, kita munculkan lagi sebagai aset dan liabilitasnya perseroan. Tinggal yang tadinya ini kita kembalikan ya. Kas kembali ke debit, diterima oleh PT untuk pembentukan modal baru. Saya putihkan di sini. Kemudian modal sahamnya kita catat, modal sahamnya totalnya 1,8 dari jumlahnya setorannya si sekutu ini tadi. Kita kalikan dengan nominalnya. Saya hide dulu ini. Nominalnya tadi adalah, jadi modal saham kita catat sebesar nominal per lembar. Per lembarnya tadi per lembar sama dengan per lembarnya tadi 1 juta. Berarti modal sahamnya sama dengan ini. Bawahnya juga sama, kita hitung. Ini adalah modal saham tahap pertama untuk menggantikan modal sekutu. Totalnya 1,8. Jadi modal saham kita catat sebesar nominal 1,8. Agio saham dari mana? Agio saham berarti selisih antara harga pasar dengan nominal. Berarti ini kalau di jumlah nilai pasarnya sama dengan SAM 1980, harga pasar nominalnya 1,8 modal sahamnya, berarti selisihnya agio saham sama dengan harga pasar ini saya kurangi dengan modal sahamnya yang dicatat sebesar nominal 1,8, berarti agio sahamnya 180 juta di sini. Oke, jadi modal firma tadi masih berupa modal masing-masing sekutu, sekarang firma sudah bubar menjadi PT, maka modalnya bukan lagi modal masing-masing sekutu, tapi berubah menjadi modal saham. Berikutnya mencatat penerbitan saham yang tahap kedua. Jadi sisa
modal sahamnya. Jadi modal sahamnya yang dikeluarkan tadi jumlah lembarnya. Jumlah lembar tadi ada 3000. Kemudian untuk sekutu tadi dibagi Mada, Hogi, Vinsa, totalnya di sini totalnya saya total. Berarti sisa lembar saham sama dengan 3000 dikurangi 1800. Ada 1200 lembar saham. Berarti jurnal berikutnya mencatat penjualan sisa saham, kas, modal saham, agio saham. Modal saham jadi di sini 1200 lembar. Saya kalikan 1.100.000, nominal 1 juta. Kemudian di sini agio saham dari harga pasarnya 1.100.000 dikurangi nominalnya 1 juta. Saya kalikan jumlah lembar sahamnya yang dijual 1.200 lembar. Oke. Kemudian tadi juga ada di awal tahun menambah investasi deposito. Jurnalnya investasi sementara deposito kreditnya kas sebesar 750 juta. 750 juta sudah benar di sini investasi depositonya. Berikutnya, instruksi berikutnya adalah susunlah neraca Jaya Abadi tanggal 2 Januari 2010. Maka laporan posisi keuangan setelah pembentukan PT maka adalah menggabungkan jurnal tanggal 2 Januari ketika membentuk PT ini ditambah dengan jurnal kedua waktu pengeluaran saham tahap kedua dan satu lagi ketika investasi deposito di sini jurnal ketiga. Jadi menggabungkan 3 jurnal ini. Jadi kalau misalkan disusun laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi 2 Januari 2010 akan seperti ini. Oke, jadi total modal sahamnya 3 miliar dari tadi modal saham di sini kredit 1,8 ditambah kredit lagi 1,2, 3 miliar. Kemudian agio sahamnya 180 tambah 120 berarti 300 juta ya. 300 juta. Oke. Oke, jadi sekali lagi untuk laporan posisi keuangan setelah pembentukan PT ini menggabungkan jurnal pertama, jurnal pembentukan PT ini untuk tadi menerima aset dan liabilitasnya firma. Kemudian yang kedua tadi ada pengeluaran saham tahap kedua, sisa saham yang belum terjual dijual ke pasar. Kemudian di tanggal yang sama ini juga termasuk penambahan investasi deposito. Di sini sudah muncul investasi sementara deposito sebesar 750 ditambah ini sudah ada 150 berarti 900. Oke, itu pembahasan untuk instruksi 4 tahun 2010. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA maupun di WhatsApp group maupun di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.